Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah sebelum kita memulai permenungan kita pada hari ini, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena hanya atas berkat dan perlindungannya kita bertemu dalam keadaan sehat dan selamat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur berlimpah kami aturkan kehadirat-Mu, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu, Engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai dengan permenungan kami hari ini. Kiranya Engkau selalu mengutus Roh Kudus-Mu agar selalu menyertai kami, sehingga permenungan kami pada hari ini dapat berjalan baik sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Semua doa dan harapan ini Bapa kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup bersama dengan Dikau dan bersekutu dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah kau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagai umat beriman kita telah tahu siapa Yesus Tuhan yang kita imani, yaitu Mesias, seperti yang dikatakan oleh Petrus. Namun saudara-saudara, mengapa yang dikatakan Petrus itu sudah benar, tetapi Yesus malah melarang mereka untuk tidak menceritakan hal itu kepada siapapun? Apa maksud dari Yesus tersebut? Saudara-saudara yang terkasih, maksud Yesus tersebut bukan semata-mata ia menyembunyikan identitas aslinya. Memang identitas aslinya sudah diketahui bahwa ia adalah Mesias, anak Allah. Namun karena ia tidak ingin agar semua orang tahu, karena apabila semua orang tahu dan orang-orang Farisi tahu tentang Yesus yang menyebut dirinya adalah Mesias, maka akan terjadi penolakan sehingga ia dikatakan mujizat Allah. Selain itu juga maksud Yesus agar tidak memberitahukan kepada siapa-siapa tentang dirinya yang adalah Mesias adalah seringkali kita mengutamakan popularitas diri kita, sehingga Yesus tidak mau, karena akan disebut orang ini hanya mencari popularitas diri. Ia tidak mau agar dirinya dikenal banyak orang hanya karena ia tenar dengan
sebutan anak Allah. Memang pada dasarnya dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias. Namun Yesus tidak mau menyombongkan semua itu, maka ia lebih memilih untuk menyembunyikannya hingga pada suatu saat akan terbuka pada waktunya. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini juga menceritakan tentang Yesus yang memberitahukan tentang penderitaan Yesus. Hari ini adalah pemberitahuan pertama oleh Yesus tentang apa yang akan dideritanya. Itu anak manusia harus menanggung segala dosa, akan ditolak, akan dibelenggu, bahkan dibunuh hingga mati disalib. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa di tengah-tengah kedamaian, kebahagiaan Yesus bersama murid-muridnya, ia harus berkata demikian? Karena itulah yang akan terjadi pada dirinya. Lalu, mengapa Yesus menegur Petrus? Mengapa Yesus menegur Petrus? Karena Petrus menegur Yesus atas pemberitahuan itu. Karena di dalam diri Petrus ia tidak mengerti. Petrus hanya berbicara karena ada setan yang merasukinya, sehingga ia tidak percaya akan apa yang dikatakan Yesus, sehingga ia menegur Yesus. Maka Yesus kembali memarahinya. Bukan berarti Yesus memarahi Petrus karena ia tidak mau Petrus menegur dia, tetapi karena Petrus, apa yang diucapkan Petrus itu keluar dari pikiran setan, maka Yesus menegurnya agar ia tidak berbicara atas apa yang dikatakan setan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah dalam keseharian hidup kita senantiasa berpikir terlebih dahulu dan mengucapkan apa yang keluar dari hati nurani kita, bukan asal-asalan saja, sehingga tidak menyebabkan adanya pertentangan, penolakan di antara kita. Mari kita senantiasa merefleksikan apa yang harus kita ucapkan agar tidak menyinggung hati dan pikiran sesama kita, sehingga tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan kita dengan sesama kita maupun dengan Tuhan. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah menyelesaikan permenungan kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami renungkan dapat kami resapi dalam diri kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan firman dan kehendak-Mu, agar hidup kami menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.